واغفر لنا ما مضى واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكون آمينا للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول كريم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita hadir di majelis ilmu ini. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita, salat subuh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam beribadah. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang taat, yang saleh kita untuk menjalankan amal ibadah kita. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dimanapun kita berada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada tabi'in, tabi'in
dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar, senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita di halaman 217 di kitab Syairus Salikinnya. Tiga baris yang dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui dan mengkaji amalan-amalan yang dilakukan 10 kalimat yang dibacakan setelah daripada subuh bagi orang-orang yang ingin menjalani jalan akhiratnya, tidak meraih ridha Allah, tidak meraih pahala Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang saleh, maka dilanjutkan pula amalan berikutnya. Apa amalannya di waktu subuh itu? Adapun membaca Quran, kemudian daripada sembahyang fardu subuh itu, adapun membaca Quran kemudian, makna kemudian di sini adalah sesudah, ya. Adapun membaca Quran sesudah daripada sembahyang fardu subuh itu, maka sunnat baginya, sunnat hukumnya bagi dia, bagi seorang itu membaca akan Quran, bacakan Quran. Sunnat baginya membaca akan Quran itu pada perhimpunan daripada beberapa surat dan beberapa ayat yang datang fadilatnya, yakni kelebihannya itu di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibaca kemudian daripada sembahyang fardu. Diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca kemudian daripada sembahyang fardu. Artinya apa nih? Biasanya kita lihat atau mungkin ada amalan kita setelah salat subuh ataupun setelah lain laginya itu baca Quran. Ada yang baca Quran, ada yang tadarus, ada yang baca bacaan-bacaan tadarus dia baca Al-Quran. Ya, itu boleh. Tapi di sini dalam kitab Syairus Salikin mengutip dari pendapat ulama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau nyatakan bahwasannya bila seorang itu tidak melakukan amalan berikutnya, maka bacalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dihimpunkan, kumpulan bacaan Al-Quran yang dibaca. Paham? Kumpulan bacaan surat-surat yang dibaca. Surat ini, surat ini, surat ini. Biasa kan baca Quran kan surat kemauan kita kan. Suka kita, senang kita, ini kita. Mengapa? Karena di dalam surat yang dibacakan nanti itu fadilahnya banyak. Keutamaannya ada. Dan keutamaannya itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya para ulama-ulama itu dia enggak yang sebagiannya, ada juga yang mereka tuh mengamalkannya. Mereka
yang telah ditetapkan ulama saja mengambil hadis Nabi, amalannya ini pada subuh, nggak panjang-panjang, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, kemudian disatukan. Contoh mungkin pernah dengar di dalam surat, baca surat Al-Muluk pada subuh misalkan, kemudian surat ini, potongan ayat surat ada potongan 3 ayat masukkan sini. Nanti surat ini kita bacakan lagi. Jadi kumpulan ayat surat-surat itu ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Walaupun cuma 3 ayat, tapi keutamaan besar. Dan ini berdasarkan apa yang telah dikaji oleh para ulama-ulama dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan nanti bisa untuk meneliti kembali surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Itu dibaca pada subuh. Bukan surat kemauan kita, tetapi ada yaitu surat-surat yang telah ditetapkan oleh para ulama oleh hadis Nabi. Hukumnya sunnah baca Quran. Dan kemudian daripada pujian, setelah kita baca Quran itu yang telah surat pilihan, maka kita membaca pujian. Apa pujiannya itu? Ya, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu 2. Yang ketiga, amalan setelah itu lagi fardu subuh, dan daripada doa yang tersebut dahulu itu, dan daripada beberapa doa yang tersebut dahulu itu. Apa doanya? Akan baca Fatihah. Nah, itu terakhir kita baca tuh. Ya, akan baca Al-Fatihah. Dia baca surat Al-Fatihah. Kemudian apa lagi dia baca? Dia baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi. Dan kesudahan surat Al-Baqarah. Kesudahan surat Al-Baqarah. Apa kesudahannya? Daripada surat Al-Baqarah, mulai dari dibaca Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-286. Ini amalan yang dibacakan. Dan hingga akhir itu. Kemudian apa lagi yang dibacakan? Kemudian apa lagi yang dibacakan? Doa yang tersebut dahulu itu, ya. Sebelum baca doa, ya, sebelum baca doa ini suratnya yang dibaca, ya. Pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua, ayat kursi. Yang ketiga, akhir di surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, seterusnya ila akhir. Dan kemudian dibaca lagi dan baca syahidallah. Syahidallah itu dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran bacanya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu yang dibaca. Kan pilihan, surat pilihan tadi. Kemudian baca lagi ayat kursi. Baca ayat kursi. Allah wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dibaca
di surat Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah salah 255. Nah, itu surat Al-Baqarah. Surat ayat kursi. Kemudian dibacakan lagi suratnya. Dibacakan ini ayatnya. Apa dibaca dia? Qulillahumma malikal mulki hingga akhir ayat. Qulillahumma malikal mulki. Apa dia? Qulillahumma malikal mulki tu'til man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca. Ya setelah kan satu ayat-ayat pilihan, surah ayat pilihan. Karena dia ada kelebihan, ada keutamaan itu dibaca. Dan kemudian dibaca apa lagi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum hingga akhirnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dibaca di Quran surat At-Taubah ayat 128. Di Taubah ayat 128. Dibacakan ini. Luar biasa nih bacanya. Ini adalah doa tentang Rasulullah nih. Siapa itu Rasulullah? Dah. Itu yang dibaca. Kemudian dibacanya lagi. Apa dia bacanya? Dan baca lagi. Laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqqi. Hingga akhirnya. Di Quran apa? Di Quran surat Al-Fatah ayat 27. Itu dibaca. Surah Al-Fatah ayat 27. Laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulanna masjidal haram in sya'allahu aminina muhalliqin. Surah Fatah ayat. Itu ba'da subuh kita baca surah ba'da subuh sendirian. Kalau berjamaah jamaah, kalau bersama jamaah kan berarti orangnya ada waktu itu. Waktunya luas. Tapi kalau sendiri dia enggak ada ikatan yang lain, amalan sendiri itu dibaca. Amalan-amalan sendiri. Dah. Kemudian dibaca lagi. Dan baca dia suratnya lagi, surat pilihan ini sunat hukumnya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada hingga akhir ayat. Terus dalam surah Al-Kahfi ini enggak salah. Dan apalagi suratnya? Dibacalah dia suratnya 50 ayat daripada surat Al-Hadid. Nah, 50 ayat surat Al-Hadid. Nah, cari itu nanti, baca. Bukan dihafal di ayat, dibaca. Tapi kalau dihafal bagus lagi kan? Namanya kalau sudah menghafal itu dia sudah merasakan zuknya. Dia sudah merasakan ketenangan batinnya kalau dihafal. Ketenangan batinnya dia sudah hafal. Bagusnya dihafalnya. 50 ayat di surat Al-Hadid. Kenapa? Karena keutamaannya ada. Ada keutamaannya. Kemudian apa lagi dia? Dibaca lagi. Surat apa lagi dibaca apa lagi dia? Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Mulai dari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddus salamul azizul. Seterusnya sampai wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, seterusnya di asmaul husna, lahul asmaul husna. Pada ayat yang terakhir, ayat 3, kalau tidak salah 30 ayat, tidak salah. Surat Al-Hasyr. Itu yang dibaca, surat Al-Hasyr. Dah, itulah dia surat-surat yang dibaca pada ketika amalan-amalan yang ba'da subuh tadi. Ba'da subuh.
Ayo kita tulis. Saya tulis. Tenang, saya tulis. Ditulis saja bisa lupa, apalagi nggak ditulis. Amalan surat pilihan yang dibaca setelah salat fardu subuh. Setelah salat fardu subuh. Ini bagi orang yang betul-betul ingin meraih pahala ya. Betul dia memang amalannya banyak. Kalau orang yang rajin beramal, jangan tanggung-tanggung cari amalan. Kalau orang yang menuntut ilmu, fokus ke ilmu dulu. Nanti bisa dia akan mengamalkan. Nanti kalau dia nanti sudah beramal, itu menuntut ilmu gak suka lagi nanti. Gak senang. Yang sekedarnya aja dia menuntut ilmu. Nah, kalau dia sedang dalam mendalami ilmu, maka dalamkan ilmu baik-baik, baru nanti diamalkan. Jangan sampai nanti begitu ditanya, Bapak amal apa? Enggak tahu, saya ikut-ikutan aja kali. Nah, ini nanti bertanyakan, wala takfalis amalisa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anha mas'ula. Nanti akan ditanya nanti di akhirat, dari mana kamu berilmu? Dari mana kamu dapat ini? Dari mana ini? Nah, jadi oleh karena itu kita kuasain, kita pelajarin. Kalau sudah betul-betul ingin mengamal, sudah dapat ilmu-ilmu, belajar-belajar, baru mendalamin bila ada waktunya luas. Satu, amalan pertama, jika orang itu tidak mengamalkannya, amalan surat-surat yang dibaca, surat-surat yang dibaca ya, pilihan ya. Surat-surat dibaca, pilihan, surat-surat atau pilihan. Amalannya ini surat dibaca setelah salat fardu subuh, dia banyak faedahnya, banyak keutamaan dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Yang kedua surat yaitu ayat kursi. Hafal semua nih. Kalau untuk ini hafal nih, dalam keadaan gini hafal. Lebih-lebih lagi kalau udah dalam ketakutan, hafal nih, cepat hafalnya. Dalam ketakutan dia cepat hafal ayat kursi. Dan jangan cuma ayat kursinya itu ditempelin di dinding saja, dihafal, dibaca gitu. Jangan ayat kursinya itu digantung di rumah, jadi di rumah itu untuk mengusir hantu, mengusir setan, jin, tidak, dibaca. Kalau dapat jadi pegangan tubuh kita. Yang ketiga apa? Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Akhir, dua-dua ya? 255 sampai 25. Ini ayat kursi 28. Yang ini ayat kursi. Benar, ini ayat kursi. Kalau ini di akhir surat Al-Baqarah. Di akhir surat, di akhirnya tulisannya. Sampai 286 di akhirnya. Sampai nanti cek sendiri ya, 286. Karena surah Al-Baqarah jumlahnya itu 286, 26 ayat. Nanti lihat agak ke atas sedikit. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Yang keempat, amalan yang dibaca enggak panjang-panjang kok. Istiqomahnya aja yang berat ini. Kemudian yang dibaca sudah ayat kursi. Dibaca syahidallah. Syahidallah. Ini di dalam Quran surat Al-Imran ini. Tidak salah. Nanti dicek sendiri. Lupa saya ya. Yang kelima, apa lagi dibaca? Qulillahumma, ayat kursi. Ayat kursi lagi. Baca lagi ayat kursi. Yang keenam, Qulillahumma malikal mulka. Qulillahumma. Qulillahumma malikal mulki. Wah, hingga sampai akhirnya. Allahumma malikal
mulkin hingga akhir. Yang ketujuh, laqad ja'akum rasulun. Ketujuh, laqad ja'akum rasulun. Ini di Quran surat At-Taubah, yang mana saya ingat dulu, 128. Kemudian yang ke-8, amalannya baca Quran. Surat pilihannya lagi apa? Laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq. Laqad sadaqallahu wa rasulahu. Laqad sadaqallahu wa rasulahu. Ini di Quran surat Al-Fatah ayat 27. Kemudian yang 9, apa lagi? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Benar? Lam yattakhidz walada. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Ini di Quran surat Al-Isra. Al-Isra 111. Cek lagi ya. Dah hingga akhirnya. Dan kemudian 50 ayat di surat Al-Hadid. 10 ayat di surat Al-Hadid. Ke-11 banyak amalan ini. Jadi mengamalkannya enggak tanggung-tanggung, rajin ibadah, tanggung apalagi. Kemudian dalam surat Al-Hasyr dibaca surat Al-Hasyr. Oh, akhir. Dibaca daripada akhirnya, daripada akhir surat Al-Hasyr. Dibaca akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr itu kalau bagusnya lagi dibaca surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Seterusnya sampai wal awwalu terus. "Lau anzalna" itu ayat 21 dan seterusnya sampai mungkin ayat 25. Nah, itulah dia dibacakan amalan-amalan, dan ini sudah di dalam kitab-kitab sudah disimpulkan, sudah diamalkan orang, sudah diamalkan. Nah, silakan dicatat, enggak lupa nanti. Yang catat aja bisa lupa. Cara ngingatnya langsung diamalkan. Bila ingin dia merasakan cari pahala. Nah, itu dia ya. Di akhir surat Al-Hasyr berarti ada 11 amalan. Kalau dapat dibaca dia itu 3 ayat ya, 3 ayat di surah Al-Hasyr. Bila kita telusurin mulai Al-Fatihah sampai surah Al-Hasyr itu ada keutamaannya tersendiri. Dari keutamaan.
Berapa? 3 ayat atau di ayat yang 22 sampai 24 lah. Boleh. Dari huwallahu alladzi la ilaha illa wa alimul ghaibi wasyahadah. Terus sampai seterusnya itu boleh. Diriwayatkan daripada hadis Imam Tirmidzi di nomor yang 11 surat Al-Asyar, keutamaannya. Satu ayat dulu kita tengokkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia itu mengucapkan, membacakan daripada akhir surat Al-Asyar, maka Allah akan memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dia bacakan itu ya. Barang siapa yang membacakan dia itu daripada kalimat, misalnya dia baca kalimat a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tsumma qara'a thalathan akhir ayat surat Al-Asyar. Kemudian dia baca tiga surat di akhir surat Al-Asyar itu, dia baca wakalallahu bihi. Niscaya Allah akan mewakilkan dengannya itu. Apa ada sab'ina alfa malik, yaitu 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi hatta yamsi. Itu berselawat itu. Para malaikat-malaikat itu berselawat kepada orang yang membacakan 3 ayat di akhir surat Al-Asyar itu sampai nanti petang, sampai dia siang itu tadi. Wa in mata fi dzalika, kalau dia mati pada waktu itu sebelum petang mati dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawma mata syahidan, maka mati dia dalam keadaan syahid. Pagi ini baca 3 kali. Itu cuma satu aja, belum lagi yang lain ini. Belum Al-Fatihah, Kursi, Al-Baqarah, Syahidallah, Qulillahumma malikal mulki, laqad ja'akum rasulun, laqad sadaqallah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Kemudian bacanya 10 ayat, 50 ayat, 50 ayat di surat Al-Hadid. Nah, dia baca. Yang satu ini saja surah Al-Asyar 3 ni. Maka bila dia mati dalam keadaan baik membaca sampai sebelum petang, dalam keadaan petang itu, maka dia mati syahidan. Apa keutamaannya? Wa man qalaha hina, barang siapa yang berkata qalah, mengucapkan itu yumsi, barang siapa dia mengucapkan yumsi itu, kana bitilkal manazzalati, maka beroleh kedudukan seperti itu dia memperoleh kedudukan bisa dia baca. Itu cuma 3 ayat aja di akhir surah Al-Asyar, belum lagi di surat-surat lain. Nah, bila siapa yang ingin betul-betul mengamalkannya, nah, silakan amalkan, karena kita sudah ada referensinya di kitab ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dapat diambil yaitu di tafsir Ibnu Katsir Al-Fidai, tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir, tentang kelebihan keutamaan membaca surat Al-Hasyr, 3 ayat di akhir surat Al-Hasyr. Baik, ya. Apalagi surat apa yang belum diketahui? Qulillahumma, surat apa tu? Ali Imran. Ini Quran surat Ali Imran. Ali Imran tadi saya bilang ayat 26. 26 27. Lagi syahidallah. Tinggal nanti tulis saja sendiri ya. Maksud pilihan ayat ini tulis sendiri, buat per lembarnya. Nah, nanti wiridkanlah, bacakan.
Baca kan. Jadi enggak berpencar-pencar dia. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, syahidallah surat itu belum di Quran surat Al-Imran itu ya. Ayat yang ke-18. Itu tinggal gampang untuk bisa cari. Nah, itulah dia amalan-amalan yang dibacakan seseorang amalan-amalan yang dibacakan seseorang yang bila dia bacakan ba'da subuh. Pada subuh itu ba'da apa? Jadi kita pengajian ini macam mana? Tidak mengamalkan setelah ngaji. Setelah ngaji, yang penting kan setelahnya. Setelah diamalkan. Kira-kira yang hafal ini masuk apa ya? Di antara yang 11 ini yang hafal yang mana? Satu surah Al-Fatihah. Kedua, kursi. Ketiga, dalam 11 ini cuma 3 aja yang hafal. Al-Baqarah yang mana? Akhir. Hafal? Coba Pak Rizky, coba. Saya dengar. Berarti belum. Amanah Rasul sampai Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammil Rabbana la tuhammil alaina. Terusnya sampai terus innaka wa'fu anna. Terus apa lagi? Surah apa yang hafal? Surah apa? Surah yang nomor 11? Hafal? Hafal lah. Wal awwalu wal akhiru. Ya, itu dia. Wal awwalu wal akhiru. Itu dibaca. Alimul ghaibi wasyahadah. Berarti baru 2 lah hafalnya. Aduh. Ini jadikan wirid ya. Hafal ini satu-satu. Baca-baca aja dulu, baca. Nanti Bapak catat waktu ada waktu, ya. Jangan copy, jangan difotokopi, jangan bikin, jangan. Lebih bagus dari tangan sendirilah. Ya, ada waktu senggang, cari surah Al-Fatihah, tulis Al-Fatihah. Kalau dapat dalam keadaan berwudu, karena yang kita tulis adalah Al-Qur'an, tulis. Terus sambil santai. Kemudian apa lagi? Ayat kursi. Kemudian surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima, terus sampai habis 3 ayat itu. Hafal nih. Dah kan? Berarti kalau di surah Al-Baqarah berarti kan cuma dua ayat aja, cuma panjang dia. Kalau dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu baru wa in tubdu ma fi anfusikum. Itu baru 3 ayat. Jadi kalau surah Al-Baqarah cuma 2 ayat. 285 sampai 286. Itu akhir di surat. Sama seperti surat Al-Asyar, 2 ayat di akhir surat Al-Asyar. Sampai ya 24. 22, 23, 24. 23. 3 ayat berarti ya. Kalau itu 2. Di akhirnya sampai 200. Sampai 285 sampai 226. 285. Kira-kira bisa dihafal ini? 50. Mana sini kan 50 kan? 50. 50. Coba nanti cek surat Al-Hadid. Berapa ayat itu? Saya lihat di Quran ya, Quran yang cetakan ini 537. 537 surat Al-Hadid.
50 ayat daripada awal surat Al-Hadid. 50 ayat. Tapi di sini kok, di sini 29, ya kan? Kalau 5 tak mungkin. Hah? Apa? Oh, mungkin bisa jadi juga. Suratnya 29 dibaca 50 kali. Wah, sekali pingsan. 50 dibaca 50 ayat daripada awal surat, 50 ayat daripada awal surat Al-Hadid. Mungkin awalnya awalnya Sabbahillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sebab kan kita sudah disebutkan apa tuh? Membaca berulang-ulang ayat itu kan ada apanya? Hikmahnya. Ya, 50 ayat. 50 ayat. Baru paham. Alhamdulillah. Begini. Dibaca 50 ayat daripada awal surat Al-Hadid. Berarti dimulai daripada apa? Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid berapa tadi? Surat yang ke-20 ayatnya sampai 21. Ayatnya sampai 20 sampai ke 29. Surat Al-Hadid mana dia? Nomor 10 surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid jumlahnya yaitu 1 sampai 29. Sudah? 1 sampai 29. Nah, ini berapa ayat sudah? 1 sampai 29. Baru 29 kan? Nah, surat berikutnya apa? 50. Dimulai kan dari awal surat ini sampai surat ini. Berarti surat ini apa? 1 surat Mujadalah lagi. 2, 3, 4. Dari surat Al-Hadid daripada awal, daripada surat Al-Hadid sampai 50 ayat, hitung. Berarti kalau dihitung sampai surat Al-Mujadalah 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sampai ayat ke-21 di surat Mujadalah. Itu berarti 50 ayat. Dia bacakan daripada awal surat sampai seterusnya. Berarti sampai Mujadalah. Sampai surat Al-Mujadalah ayat 21. Maka jumlahnya semua adalah 50 ayat. Nah, karena di situ ada kalimatnya daripada awal surat Al-Hadid. Nah, berarti 50 dibaca. Karena kalau dibilang surat Al-Hadid 50 ayat, jumlahnya ayat 29. Dah, itulah dia yang diamalkan, dibaca. Ada lagi amalan rupanya nih. Aduh, banyak nih. Kalau orang awam dibaca sekali ini, hari ini aja baca besok. Apa enggak kerja katanya? Tumbang ini. Ada lagi nih. Setelah itu amalannya apa tuh lagi? Doa, yaitu dia membacakan doa dihadiahkan kepada Nabi Khidir. Nah, ini banyak nih. Nanti insyaAllah kita lanjuti lagi hari Senin. Alhamdulillah, itu aja. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Ya, demikian kajian kita pada subuh ini. Silahkan nanti dicatat ilmu ini, kemudian dipindahkan, tulis semua kumpulan-kumpulan surat-surat ini, ayat-ayatnya, jangan nama-nama suratnya saja, kumpulan ayatnya, suratnya ini, dan kemudian bila ada waktu diamalkan, karena dia ada keutamaan tersendiri. Nomor satu ada keutamaan, pasti ada keutamaan apa? Keutamaan membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Kemudian ayat kursi, apa keutamaan bacaan kursi? Dia ada keutamaan masing-masing. Bila belum sempat, kita sudah mendapatkan pahala mencari ilmu tentang ini saja. Jadi mencari ilmu tentang bab ini, itu sudah mendapatkan pahala juga. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.